Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli alaihi salatan tushrahu biha sudur wa tahulu biha al-umur wa tanqashifu biha sudur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma habib ilaina al-iman zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana ighfir anka fa inna la naf'u anka illa bik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul kembali. Semoga perkumpulan kita di dunia sebagai permulaan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pembahasan kita sudah sampai pada babul hasbi ala dzikrillah ta'ala ba'da sholati subhi. Bab anjuran untuk berzikir kepada Allah ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Ilam anna ashrafa awqati dzikri fin nahar adzikru ba'da sholati subhi. Perlu diketahui bahwa waktu dzikir yang paling mulia di siang hari yaitu dzikir yang dilakukan ba'da subuh. Ba'da subuh itu dzikir yang paling utama pada siang hari. Meskipun kalau dibandingkan dengan malam hari, maka malam hari lebih utama daripada siang hari. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau kita waktu muda banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kesalahan, maka isilah 4 waktu. Insya Allah 4 waktu itu semoga bisa memenuhi kesalahan-kesalahan dulu yang pernah dilakukan. Apa saja 4 waktu? Yang pertama yaitu bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya. Nah, itu diusahakan waktu itu jangan dipakai untuk masalah duniawi ya. Khusus maghrib ke isya sore ditutup dulu. Khusus maghrib sampai isya ada layanan layanan apapun ditutup dulu. Karena maghrib isya itu waktu yang sangat mustajab. Ya, maka sebagian orang mengatakan kenapa maghrib itu terkadang sinetron malahan ramai? Karena sebagian yang tidak suka dengan Islam sengaja agar orang-orang Islam itu terlena dengan TV. Padahal waktu itu malah untuk munajat, waktu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu maghrib ke isya itu yang pertama. Setelah kita ba'di yang maghrib, maka kita sholat awwabin. Nah, sholat awwabin itu mau 4 rakaat silahkan, mau 6 rakaat silahkan, mau 20 rakaat itu silahkan. Artinya maghrib ke isya itu dihabiskan untuk beribadah pada Allah, baik dengan sholat atau membaca Al-Quran atau mengaji. Ya, mengaji, mendengarkan pengajian maghrib misalkan, itu termasuk kebaikan.
Yang kedua yaitu kubailas subhi, sebelum subuh. Sebelum subuh yaitu waktu sahur. Waktu sahur itu sangat mustajab sekali. Ulama-ulama biasanya menggunakan waktu sahur itu untuk kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Jadi misalkan subuh itu jam 4:30, maka seperempat sebelum subuh itu sudah dihentikan sholat, baca Quran, dikhususkan untuk istighfar sampai subuh. Seperempat jam, 10 menit atau 5 menit. Jadi sebelum subuh berkumandang itu diakhiri dengan istighfar. Baik istighfarnya yang panjang, Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Atau yang pendek, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Atau tambahin sedikit, Astagfirullahaladzim li wa li walidayya, Astagfirullahaladzim li wa li walidayya. Silakan, itu waktu kubailas subuh, ya, sebelum subuh. Yang ketiga pada subuh. Nah, ini yang sekarang akan kita bahas, ya. Sebaiknya pada subuh sampai terbitnya matahari itu digunakan sebagaimana maghrib sampai isya. Bahkan pernah dulu hadis menjelaskan hadis bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholat sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahala itu seperti pahala haji dan umroh, tamatan, sempurna sampai 3 kali. Bagi orang yang belum haji, hajinya ya ba'da subuh dia berdiri di tempat sholat sampai terbitnya matahari. Minimal kalau kita tidak setiap hari, ada waktu dari seminggu itu yang kita pakai seperti itu. Misalkan jadwal saya alhamdulillah biasanya Rabu pagi karena ngaji, ya ada daek sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, atau subuh Sabtu ngaji itu ada. Pokoknya paling tidak seminggu itu ada 1 hari, di hari apapun, baik hari Jumat atau apa, dimulai subuh sampai terbit matahari itu tidak keluar, ya, karena apa? Pahalanya besar sekali. Kemudian yang keempat yaitu antara asar sampai maghrib, itu pun termasuk waktu yang baik untuk dipakai munajat, meskipun kalau orang yang tidak tahu banyak menggunakan untuk JSS, jalan sore. Guru jalan sore ya wayah ngabuburit, ya. Padahal kalau orang tahu ngabuburitnya itu dipakai untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawaina an Anas radhiyallahu anhu, meriwayatkan kami dari sahabat Anas radhiyallahu anhu di kitab Tirmidzi wa ghairihi, dalam kitab Tirmidzi dan selainnya, qala, berkata Imam Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr, barang siapa yang sholat subuh, fajar ini maksudnya adalah subuh, fi jama'atin, dalam jamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha ta'ala, dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus zikir, ya, bukan nundutan atau kalah-kabuhan, ya. Jadi kalau misalkan setelah subuh zikir subuh terus sare, yang enggak masuk hadis ini. Karena syaratnya yang pertama sholat subuhnya berjamaah, yang kedua qa'ada, dia duduk di tempat di mana dia sholat, yadhkurullaha, dia berzikir pada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Summa sholat rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, karena maka ada perbuatan ini ka'ajri hajatin, seperti pahala haji, wa umrotin, dan pahala umroh, tamatin sempurna. Qala ini hadisun hasan. Jadi sempurnanya saja sampai tiga kali, ya. Nah, di sini dijelaskan
bahwa sholatnya ulama beda pendapat. Apakah ketika terbit matahari boleh langsung sholat atau nanti dulu sekitar 15 menit? Kan ada di WA ada waktu syuruk, ada waktu duha. Nah, sebagian ulama mengatakan, ya, kalau waktu syuruk, sekarang waktu syuruknya itu jam 5.15. Ya, jam 5.15. Kalau waktu duha jam 5.47 misalnya. Nah, boleh enggak orang itu sudah sholat isya jam 5.15 atau nanti dulu sampai waktu duha masuk? Jadi awal duha, awal isya. Sebelum waktu duha masuk, orang masih tidak diperkenankan sholat sunnah. Nah, ulama beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh orang melakukan sholat isya kalau baru terbit matahari, sebelum matahari naik satu tumbak. Nah, ada ulama yang mengatakan boleh, yang penting sudah matahari terbit. Nah, yang kuat yang mana? Yang kuat itu yang mengatakan tidak boleh kalau baru waktu syuruk. Di WA itu ada waktu syuruk, waktu terbit, itu masih belum boleh. Kapan waktu dua rakaat ini dilakukan? Yaitu setelah masuk waktu duha, yaitu jam 5.47 baru sholat isya. Itu sebagian ulama seperti itu. Kemudian selanjutnya waraina fi kitab Tirmidzi wa ghairi. Kami meriwayatkan dari kitab Tirmidzi dan selainnya an Abi Dzar dari Abi Dzar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan man qala fi duburi sholati subhi wa huwa sanin rijlaihi qabla ayatakallam. Barang siapa yang berkata setelah sholat subuh ia masih melingkarkan kakinya, masih posisi tahiyat akhir, jadi cansila, jadi tahiyat akhir, cansila itu kene, dia mengatakan qabla ayatakallam sebelum berbincang-bincang dengan temannya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kutiba lahu asyru hasanat, maka akan dicatat 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asyru sayyi'at, bakal dihapus 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, bakal diangkat 10 derajat. Ya, jadi orang kalau setelah sholat subuh assalamualaikum, assalamualaikum, kaki jangan sila dulu. Biarkan posisi tahiyat akhir. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Ya, 10 kali sebelum kaki sila. Maka perbuatan ini akan pertama menghapus 10 dosa. Yang kedua, ditulis 10 kebaikan. Yang ketiga, diangkat 10 derajat. Nah, ini jarang dilakukan. Biasanya yang tidak tahu hadis ini menyamakan antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya 3 kali saja. Padahal subuh dengan maghrib itu seharusnya 10. Dan ini hadisnya. Ya, tidak hanya subuh, maghrib pun sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Wa kana yauma dzalika, dan ada harinya dia, ya, fi hirzin, dalam penjagaan min kulli makruhin, dari setiap perkara yang tidak disenangi. Insyaallah kalau orang baca la ilaha illallah 10 kali setelah subuh, tidak akan bertemu dengan perkara yang membuat hati ini mangkal. Jualan lancar, mulai menghutang, bayar, mau dianjuk. So kacakan dok, kacakan. Nanti subuh baca, terus dagang. Ya, terus dagang. Lamun ayatnya ini lebih kasar dongkap kelompok.
cong sarapan bareng. Kan dijaga tidak makruh, maka dikasakeun dijaga. Wa khulisa minasyaiton jeung dijaga tina setan. Walam yanbaghi li dzambin an yudrikahu fi dzalika al bahkan dosa tidak layak untuk dilakukan di hari itu. Dijaga tidak berbuat dosa. Kamu jadi ngalakunan eta. Illa syirka billahi ta'ala, kecuali syirik ke Gusti Allah. Eta mah namali dihampura qala Tirmidzi hada hadisun hasan, ini hadis hasan wa fi ba'din nusakhi, dalam sebagian naskah sahihun, ini hadis sahih. Ya. Jadi bapak, ibu, mangga ke keluarga juga diajarkan ini agar hari-hari menyenangkan, agar hari tidak membosankan, agar usaha lancar, tidak bertemu dengan perkara yang tidak disenangi. Bacalah ini 10 kali. Ada orang cerita dan dia pelakunya, ceritanya itu pelakunya. Jadi seorang sedang meruqyah orang yang kemasukan setan. Yang cerita dia sendiri, dia ahli meruqyah. Kata dia, saya meruqyah orang yang kemasukan setan, saya ruqyah. Terus biasanya kan kalau orang kemasukan setan suka ngomong ya, setan teh yang naon, yang kopi susu model ini setan teh yang kopi susu ya, yang naon, yang teh pahit, yang teh tubruk ya. Kan gitu. Nah, Ujami tadi ditanya, sok anjeun asup ka awak urang. Kata siapa? Kata orang yang meruqyah. Kau masuk ke tubuh saya. Itu setan, oke setan. Nah, kata orang setan. Asup setan. Tuh asup mengkali. Cek yang mana? Kenapa dia enggak masuk? Oh, dia ingat ternyata baca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa la syarika lahu. Dia si peruqyah ini mendawamkan baca ini setiap subuh. Jadi kata dia, oh inilah janji Rasul bahwa benar orang yang membaca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, dia dijaga dari setan beneran. Langsung dibuktikan bahwa Nabi ini tidak mengatakan ini tidak hanya membuat motivasi saja, tapi benar-benar nyata. Ya, benar-benar nyata. Maka pagi-pagi nanti subuh amalkan, insya Allah. Yang pertama, tidak akan bertemu perkara yang tidak disenangi, terus dijaga diri dari setan, dan dia tidak akan berbuat dosa, disusahkan berbuat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalkan gue bakal banyak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ingat, dalam posisi kaki masih dalam tahiyat akhir, sama seperti bacaan pada Jumat itu ya, Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Falaq 7 kali, itu kaki jangan bergerak dulu. Posisi seperti posisi tahiyat akhir. Selanjutnya hadis yang ketiga. Rawaina bi Sunan Abi Dawud. Kami meriwayatkan dari Sunan Abi Dawud an Muslim bin Al-Haris At-Tamimi As-Sahabi. Anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu asarra ilaihi, membisikkan ya kepadanya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, idza sarafta min salatil maghrib, kalau kamu selesai sholat maghrib, faqul, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, 7 kali ya, 7 kali. Kalau biasanya subuh dan maghrib ya, subuh dan maghrib biasanya baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ada yang subuh 3 kali, yang 7 kali ya? Ada, karena memang hadisnya ada 2. Ada yang anjurannya 3, ada yang anjurannya 7. Nah, karena
7. Kalau 7 melewati 3, kalau 3 kurang 4. Mending mana? Yang 7 wae. Ya, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya. Fa innaka idza qulta dzalik, maka kamu kalau mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali, summa mutta min lailatika, kamu mati di malam itu, di malam di mana maghribnya baca Allahumma ajirni minan nar, kutiba laka jiwarun, ya, kutiba laka jiwarun minha, maka akan ditulis kamu bebas dari neraka. Bebas dari neraka. Kalau malam-malam membaca Allahumma ajirni minan nar, kalau sendiri, kalau imam Allahumma ajirna minan nar, maka itu akan menjadi pembebas dari neraka. Wa idza shalaita subha, dan ketika kamu sholat subuh, fakul, maka katakan kadzalika seperti Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jadi khusus maghrib dan subuh saja. Ayat tunggal waktu yang tidak semangat deui, lohor aya, asar aya, isya aya. Kalau di anjurannya itu hanya maghrib dan subuh saja. Fa innaka in mutta, maka sesungguhnya kamu in mutta, kalau meninggal kamu fi yaumika, di hari di mana subuhnya baca Allahumma ajirni minan nar, kutiba laka jiwarun minha, maka kamu ditulis orang yang bebas dari neraka. Ya, jadi jangan lupa malam ini kita mendapatkan 2 zikir, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu 10 kali. Yang kedua Allahumma ajirni minan narnya 7 kali. Yang tadi yang biasa 3 tambah 7, kemudian yang ajirni minan nar biasa 3 tambah 4. Ya, cuma kalau majidni minan nar ini tidak harus posisi kaki seperti di tahiyat akhir, enggak. Itu sudah silat juga, sudah tidak apa-apa. Wa rawaina fi sunnil musnad Imam Ahmad, meriwayatkan kami dalam kitab Musnad Imam Ahmad, wa Sunan Ibnu Majah, dan kitab Sunan Ibnu Majah, wa kitab Ibnu Sunni, dan kitabnya Imam Ibnu Sunni, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalat subh, Nabi itu ketika salat subuh qala, berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ini Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Rizki yang baik, ya, bukan hanya halal tapi baik. Karena ada rizki halal tapi tidak baik. Maksudnya tidak baik untuk dikonsumsi diri. Misalkan ada orang punya penyakit mah, kemudian dia makan cabai halal gak? Halal, tapi baik gak untuk orang yang sedang punya penyakit? Tidak baik. Makanya thayyiban, halalan thayyiban. Tidak cukup hanya halal saja, tapi diusahakan yang cocok untuk diri. Ya, cocok untuk diri. Orang sate kambing halal gak? Halal. Tapi orang punya darah tinggi, mau sate kalau 15 tusuk, jadi apa? Ya jadi halal tapi tidak baik namanya. Ya itulah apa pintarnya agama dalam mengambil diksi kata thayyiban, bukan hanya halal saja. Ya, jadi apa artinya? Ya cenege pada subuh Nabi ilmunya pas bermanfaat, karena Nabi ilmunya tanpa dipelajari, tapi masih berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Apa itu? Apanya? Siapa kan materinya? Enggak apa-apa deh. Nah. Jadi wiki sok apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala
wa rizqan thayyiban. Apa? Ayo di ajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Apa? Mun apal bahasa Inggris bae. Ya, mun apal bahasa Sunda bae. Allah abdi nuhunkeun rezeki, Allah abdi nuhunkeun ilmu nu bermanfaat, amal nu ditampi, rezeki anu sae. Ya, tambahan deui anu sae bari seueur. Sakira mah bari sae bae. Rizqan thayyiban katsiran mubarakan barakati. Ya. Warawaina fihi an Suhaib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku syafatai ba'da salatil fajr bisyai'in. Nabi setelah salat subuh menggerakkan mulutnya membaca sesuatu, artinya ini tidak keras ya, hanya menggerakkan mulutnya. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi taqul? Ya Rasulullah, apa yang engkau katakan? Nah ini ya Bapak Ibu, kepo itu kalau pada ulama ada baiknya. Jadi kalau misalkan ada ulama, ya lagi gurunya mulai naros ke Pak Kiai, mau senawan Kiai, pilih abid hayong terang. Ini juga sama. Jadi sahabat Suhaib melihat Nabi cuma melihat gerakan mulut saja. Nah, sahabat ini dari syiddatut tamasuk. Ya. Sahabat itu banget ingin seperti Nabi. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi sahabat itu perilakunya ingin banget seperti Nabi. Sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu dianggap gila. Kenapa dianggap gila? Karena syiddatut tamasuk, banget mempraktekkan apa yang dilakukan Nabi. Kata dalam hal sebutkan, Abdullah bin Umar itu selalu melakukan apa yang dilakukan Nabi meskipun sudah meninggal. Misalkan kalau dari Lengkong ke Kuningan, misalkan Nabi itu dari Lengkong ke Kuningan, suka mampir dulu ke mana? Suka mampir dulu ke musola. Kenapa? Karena mau sholat tahiyat misalnya. Nah, Abdullah bin Umar ini selalu tidak pernah ke sini dulu kecuali sholat dulu. Kenapa? Karena dulu Nabi seperti ini. Bahkan pernah sahabat Abdullah bin Umar itu saking ingin tahunya Nabi terpipis, naik ke mana? Naik ke pohon. Bukan pelayanan, bukan. Maksudnya ingin tahu kalau Nabi kahampanan ke mana. Saking ingin tahunya. Ya, syiddat, karena itu hub katanya. Yang dinamakan cinta seperti itu. Cinta sejati itu akan melihat dan mempraktekkan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh orang yang dicintainya. Maka Al-Quran mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Pada ujung-ujungnya orang mengaku cinta Allah itu harus mengikuti sunnah Rasul. Orang mengaku cinta Rasul itu harus ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah satu waktu, ya, kata Nabi setelah tahallul, setelah haji tahallul, ayo cepat cukur. Gak ada sahabat yang mau nyukur. Sampai Nabi marah, masuk ke rumah sama istrinya. Bu, itu kenapa sahabat dan nurut? Sama istrinya, ya Rasulullah, tidak perlu disuruh. Coba Rasul panjenengan motongnya 5. Barangan dipotong, kalau langsung sahabat langsung bicara, langsung potong. Ya. Selalu potong rambut langsung. Apapun yang dilakukan Nabi itu selalu dilakukan. Ya, selalu dilakukan
dia tahu kalau Nabi itu suka madu. Nabi itu suka madu. Ya. Kemudian orang ini, sahabat ini yang lucu, bertemu tukang madu. Kemudian dia bilang, tukang madu, saya pesan madu untuk Rasul, antarkan. Ya, berdua sama Rasul, nanti uangnya sama Rasul ya. Tunggu saja di pintu. Akhirnya, ya Nabi, orang ini masuk membawa apa? Membawa madu dari siapa? Nuaiman namanya, sahabat Nuaiman, sahabat yang jenaka. Ya Nabi diterima, alhamdulillah dikasih madu. Setelah keluar Nabi, kemudian di pintu ada tukang madu. Kamu udah pulang? Ya kamu dibayar ya Rasulullah. Nuaiman saya bayar. Nah, ya Rasulullah saya lagi di masjid kan? Ya Allah, cuma mereka saja. Ditanya sama Nabi, Nuaiman sini, kamu belum bayar? Belum ya Rasulullah. Loh, kenapa kau melakukan itu ya Rasulullah? Aku cinta dan aku senang dan aku tahu kalau aku suka madu. Tapi aku tidak punya uang ya Rasulullah. Tapi aku ingin membahagiakan duit. Tapi Nabi tidak pernah marah. Nuaiman ini adalah seorang sahabat yang masih mampu. Masih mampu sahabat yang masih mampu. Tapi ketika dilaknat sama orang, jangan. Kalau kau melaknat dia hubbullah wa rasul. Dia meskipun nakal, meskipun tukang bodoh, tapi dia hubbullah wa rasul. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Yaitu sahabat Nuaiman. Bisa dicek di mana? Di googling bisa. Nuaiman, sahabat yang jenaka, selalu membuat Rasul tertawa. Bahkan ada istilah Nuaiman masuk surga sambil tertawa. Ya, Nuaiman masuk surga sambil tertawa. Lihat nanti ceritanya, Insya Allah ya. Bertemu dengan Nabi itu semuanya enak, semuanya nikmat, semuanya senang. Ya. Nah tadi kembali lagi tadi, sahabat bertanya, ya Rasulullah,